Pemirsa, selebgram Lisa Mariana mendatangi markas Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber terkait kasus video syur yang menyeret namanya. Seperti biasa, di setiap kedatangan menjalani pemeriksaan atas kasusnya itu, Lisa selalu tampil menawan dengan dandanan cetar membahana. Kali ini ia mengenakan baju putih dan celana krem sembari menenteng tas berwarna hitam di lengan kanannya, ditambah tampilan make up dan bulu mata tebal. Penampilan Lisa itu tak ubahnya seperti Putri Cinderella yang datang ke sebuah pesta. Di hadapan para wartawan, Lisa tidak banyak berkomentar dan hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Alhamdulillah Kak, didoain aja mas yang baik-baik. Izin masuk kuliah. Kedatangan Lisa ini sebelumnya disebut untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Namun anehnya menurut pengacaranya, dalam surat pemanggilan penyidik, Lisa diperiksa sebagai saksi dan bukan sebagai tersangka. Pengacara Lisa menyebut ada kesalahan yang disampaikan Humas Polda Jabar terkait penetapan status tersangka kliennya itu dalam kasus video syur. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengumumkan Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur. Pemeran pria dalam video asusila itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya pemeriksaan. Dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga LM, sehingga kita kasus yang pertama dulu yang dilakukan di Bareskrim kita akan selesaikan dulu ya, dan nanti proses selanjutnya karena dugaan kuat ya, postingan, share video dan sebagainya ada keterlibatan dan kesengajaan ya, jadi yang bersangkutan terhadap postingan-postingan yang berada di dunia maya. Jadi antara Lisa Mariana terus ex-manajernya sama pemeran klien. Nah, ini yang simpang siur. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Jadi mungkin ada kekeliruan yang dibutuhkan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Tapi benarkah usai menjalani pemeriksaan, besar kemungkinan Lisa bakal ditahan? Apalagi pihak Humas Polda akan melibatkan saksi ahli untuk menjerat Lisa agar tak lolos dari jerat hukum? Apa kata Lisa usai dicecar pertanyaan penyidik? Terang-terangan mengaku sebagai pemeran wanita dalam 3 video porno, masihkah Lisa berkelit dari ancaman hukum? Polda Jabar hanya menjadi saksi saja. Itu Humas ada kesalahan. Ya keliru ya. Wah itu dilebih-lebihkan. Saya pikir itu bukan yang harus publish. Sementara Lisa jalani pemeriksaan Polda Jabar terkait kasus video porno, Bareskrim Polri sudah melimpahkan berkas kasus dugaan pencemaran nama baik ke Kejati, Jawa Barat. Meski status Lisa bukan tersangka, tapi Lisa tetap akan terlibat dalam sidang yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Gagal berdamai dengan RK dan hasil tes DNA juga meleset. Benarkah Lisa terjerat 2 kasus hukum yang membuatnya terancam di penjara? Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup.
Sementara dituding menelantarkan istri sirinya, Helwa Bahmid, Habib Bahar bin Smith lewat Fadlun Balgoits alias Luna Balgots, istri pertamanya, angkat bicara. Kemunculan Luna di hadapan publik lewat media sosialnya membantah semua tudingan miring yang ditujukan pada Habib nyentrik itu. Sebelumnya, Helwa menuduh bahwa Habib Bahar telah menelantarkan serta tidak menafkahi dirinya selama menikah secara siri. Tak hanya itu, Helwa juga dijanjikan akan berangkat umroh dan dibelikan mobil hingga rumah. Bagi Helwa, hal itu seperti bentuk keseriusan seorang lelaki yang ingin membangun masa depan bersama. Namun menurut Helwa, tidak demikian kenyataannya. Aku tolak bertiga kali, tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah, aku masih belum terlalu dewasa, aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dibilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Yang dia bilang tadi ya, penelantaran, itu sama sekali fiksi sih. Buktinya Habib masih bahagiain dia sebagai istrinya ya, tanggung jawabnya Habib sebagai seorang suami. Ajak jalan. Dan di sini bahagia-bahagia aja sih. Nggak ada kayak orang dihipnotis. Itu jalan-jalan ya? Ini pas bulan madu nih di Pulau Seribu. Nah itu? Ini Habib yang ajarin tuh pakai cadar. Maksudnya untuk kan dia nggak hijab kan, dibawa ke salon apa, jadi memang difasilitasin gitu loh. Selain itu, Habib Bahar juga telah membimbing Helwa dalam hal keagamaan. Hal itu menjawab tudingan model berusia 23 tahun yang mengaku selama menikah dengan Habib Bahar, dirinya tidak mendapat bimbingan agama yang baik dan benar dari sang pendakwah. Pikir nikah sama dia karena dia orangnya baik, dia seorang Habib bisa merubah aku jadi pribadi yang lebih baik. Ternyata semuanya bohong. Dia keluar aja tanpa hijab, Habib udah marah gitu, maksudnya tegur gitu kan. Ucapannya dia tuh udah di luar nalar. Kemunculan Luna mewakilkan Habib Bahar bantah tudingan miring Helwa ini seolah menjadi garda terdepan Bahar dan menimbulkan pertanyaan netizen, mengapa Luna begitu gercep membela suaminya? Benarkah ada maksud tertentu di hati Luna? Dan benarkah Luna punya niat menyingkirkan Helwa agar diceraikan oleh Bahar sehingga ia menjadi satu-satunya istri yang diakui dan berhak mendampingi Bahar seumur hidupnya? Ya saya sih tetap pengennya baik ya, baik dalam artian itu ya dia kan mintanya pengen diceraiin kan. Ya saya juga tadi udah sampein ke Hasil juga, ya udah cerain baik-baik gitu. Dan untuk masalah nafkah ya tetap anak ya tetap harus tanggung jawab kan. Perihal masalah waktu juga sebenarnya sama aja sih. Kalaupun saya mau menuntut juga kan bisa ya, karena kan saya lebih dulu atau enggak saya istri pertama. Tapi kan ini enggak. Saya tahu Habib ini pendakwah. Saya harus mengerti situasinya, jadi saya tidak permasalahkan sama sekali. Lantas, benarkah buntut dari ocehan yang dianggap tak berdasar oleh Luna, Habib Bahar berencana menceraikan Helwa? Dan setelah dapat serangan balik dari istri pertama Habib Bahar, apa yang akan dilakukan Helwa? Mungkinkah Helwa akan mengadukan nasibnya lewat jalur hukum sebagai istri yang teraniaya batinnya? Pada saat mereka ingin melakukan pelaporan, kita sifatnya menunggu. Kita siap, kita akan melayani, kita juga bisa melakukan upaya hukum terhadap persoalan ini kan. Semua kan sama di hadapan hukum, equality before the law. Silakan saja, kalau mereka mau bertindak secara hukum, kita akan layani. Siapapun di hadapan hukum harus sama. Dan apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Kalau Anda kemudian memberikan berita-berita bohong, memberikan berita-berita hoak,
Luna segitunya pasang badan ya untuk Habib Bahar. Speak up bongkar kelakuan Helwa Bahmid, istri kedua dari Habib Bahar yang dinikahinya secara siri. Tapi bener gak sih bahwa Luna ini lantang ngebela Habib Bahar karena ingin jadi the only one? Memanfaatkan mungkin ya momen huru hara Helwa yang butuh validasi sebagai istri kedua. Tapi kita sih nggak tahu ya, nggak boleh berburuk sangka juga tentunya. Tapi yang jelas memang Luna ini tensi menyerang Helwa. Pertanyaannya, Habib Bahar kemana nih? Mau sampai kapan berdiam diri? Ayo, tidak lagi berlindung di balik istri pertama kan? Well, anyway pemirsa semuanya, good morning. Bersama saya, Natasha Jarwadia yang akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot. Dimana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Next ada nih ya, konflik dengan Ruben yang memanas. Sarwenda malah ngegas nih jalan-jalan ke Korea. Sementara mangkir di sidang gugatan Gonogini 3 miliar. Benarkah Clara Sinta ini takut hartanya diambil oleh mantannya? Wah, langsung saja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemirsa, Clara Sinta mangkir dari sidang gugatan harta Gonogini yang dilayangkan Denny Gustaf, mantan suami pertamanya. Clara Sinta disebut-sebut tak memberi kabar jika pada sidang kemarin siang itu ia tak bisa hadir. Akibat mangkirnya Clara Sinta, sidang ditunda pekan depan. Sedangkan Denny Gustaf merasa sangat kecewa, sebab keinginan Denny agar masalah ini cepat selesai malah makin panjang. Lantas bukti apa yang sudah disiapkan Denny untuk mengalahkan Clara Sinta? Ya kita sih udah siapin semua ya untuk hari ini, cuman karena nggak datang ya tunggulah. Itu saya lebih ke anak saya sih sebenarnya. Kalau nanti ya dilihat babysitternya atau pembantunya gitu, cuplikan ini tolong kasih tahu ke Kino. Isu beredar Clara Sinta sengaja mangkir lantaran ingin hartanya aman. Maklum, Denny menggugat harta Gonogini sebesar 13 miliar rupiah atas Clara Sinta. Namun ketakutan Clara Sinta jika hartanya diambil Denny sepertinya tak beralasan. Sebab Denny yang ditemani tim kuasa hukumnya menegaskan jika niatnya menggugat harta Gonogini bukan ingin mengambil hartanya, melainkan mengamankan hak milik anaknya yang dititipkan pada Clara Sinta bundanya setelah keduanya resmi bercerai pada Juni 2022. Jadi gini ya, mungkin masyarakat juga saya kembali ingatkan lagi ya bahwa saya ini bukan mau ngambil harta gitu. Saya cuma mau ambil untuk anak saya dititip entah itu di bank atau di mana gitu loh. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan kan gitu loh. Ya saya nggak mau anak saya nanti gedenya tidak terjamin gitu aja. Denny mengungkapkan jika gugatan yang diajukan atas dasar kekhawatiran terhadap jaminan hidup anaknya. Apalagi ketika Clara Sinta memutuskan untuk menikah lagi dengan Alexander Assad pada 30 Agustus 2025 lalu. Denny beranggapan jika perhatian dan kedekatan Clara Sinta dengan anak semakin berkurang. Mirisnya, sejak Clara Sinta menikahi Alexander Assad, quality time antara Denny dan anaknya makin berkurang. Belakangan, ia mengaku makin dipersulit bertemu dengan anaknya. Kekhawatiran Denny terhadap kurangnya perhatian Clara Sinta pada anak. Namun benarkah Clara sengaja mempersulit quality time Denny dengan anak sejak dirinya digugat Gonogini? Atau mungkinkah Clara tak ingin memberikan harta Gonogini sebagai jaga-jaga finansialnya jika pernikahan keduanya juga berujung cerai? Mengingat baru 52 hari menikah dengan Alexander Assad, Clara sudah ramai di media sosial ingin cerai gara-gara masalah sepele. Mulai dari suaminya gemar nonton drama Cina, kena silent treatment, dan Clara ketahuan masih simpan foto mantan. Di sisi lain, Denny tak kuasa menahan rindu ingin bertemu dengan anak setelah sebulan dilarang bertemu dengan anak tersayang. Jadi ini pesan saya yang tadi saya teruskan bahwa kalau babysitter dan pembantu lihat cuplikan ini, tolong kasih lihat dia. Saya kangen gitu. Baru sebulan saya dilarang untuk belum nggak boleh karena gugatan ini ya gara-gara gugatan ini saya nggak boleh ketemu. Genderang perang mantan terus ditabuh, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan sepertinya makin memanas. Keduanya bahkan mengutus kuasa hukum untuk meluruskan masalah. Sayangnya, malah kedua pihak saling saut-sautan mengumbar aib dan merasa paling benar dengan membeberkan bukti sesuai dengan versi masing-masing.
Wenda yang semula mengaku hanya ingin tak didatangi penagih hutang, akhirnya angkat bicara dan membantah jika selama ini melarang anak-anak bertemu bapaknya. Wenda juga balik menunjukkan sejumlah bukti chat soal jika telah memberikan izin Bensu bertemu dengan anak-anaknya. Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Tidak pernah. Coba buktikan satu saja chattingan klien kami yang ditulis bahwa klien kami tidak membolehkan bapaknya ketemu anaknya. Tidak pernah ada. Hanya bahwa ini ketemu neneknya, pas bersamaan dengan keinginan anaknya pengen main kemana, masa kita harus mendahului yang lain? Nah, ini parenting yang dilakukan Sarwenda. Jadi dia sangat mengetahui keinginan anaknya dan itu diikuti. Ya tinggal komunikasi. Saya pikir nanti bisa juga mungkin kalau ada kesempatan tanya dengan klien kami, itu tidak pernah terjadi yang disampaikan. Iya, kan tinggal dibuktikan. Ada nggak dia bukti kapan ketemunya, di mana ketemunya? Kan harus jangan omong-omong. Nah, kalau kami bisa buktikan dan tunjukkan. Jadi artinya udahlah. Ya, kita nggak usah memperlebar lagi, intinya izinkan saja anak-anak ketemu dengan ayahnya. Kan itu ayahnya, bukan siapa-siapa. Kan begitu kira-kira intinya. Nah, kalau dikatakan misalnya, anak-anak ini sudah besar. Mana ada anak-anak besar? Anak-anak ya anak-anak. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya anak-anak itu ketemu dengan Ruben. Ya, nggak ada alasan juga untuk mengantar sekolah aja Ruben harus minta izin gitu loh. Ya, jadi jangan seperti itu. Harusnya kapanpun boleh dong Ruben datang untuk menjemput anaknya dan juga mengantar sekolah. Nah, sekarang lihat aja di postingan-postingan S itu. Siapa yang tiap hari ngantar ke sekolah anaknya? Ruben Onsu melalui Minola Sebayang juga mempertanyakan soal alasan Sarwenda yang terhalang komunikasi lantaran Ruben mengganti nomor. Sebab dalam salah satu chat, Ruben merasa sudah memberitahukannya. Terbukti, setelah riuh di media sosial, akhirnya Ruben bisa berlega hati, bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya lagi. Ruben tetap menunggu kejelasan soal kelonggaran untuk bertemu dengan anak-anak seperti sebelumnya. Nomor teleponnya diganti, tapi kalau nggak diinformasikan dari mana tahu lah. Buktinya hari ini Ruben bisa komunikasi dengan anaknya setelah ini rame. Berarti kan udah menggunakan nomor telepon yang benar tadi itu dong. Nah, jadi jangan kita putar sana putar sini, jangan. Ini bukan untuk mencari kebenaran kok, enggak. Ini adalah untuk memperjuangkan hak seorang ayah bertemu dengan anaknya. Dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Walaupun hak asuh itu diberikan kepada ibunya, tapi bukan berarti pola asuh, pola didik itu hanya satu pihak. Masalahnya kan ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya, bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak. Jangan nanya ke aku, nanti aku takutnya dipelintir-pelintir. Kita masih menunggu ya etikat baik dari S itu untuk tidak mempersulit Ruben untuk berkomunikasi, bertemu, bahkan berkumpul sekurang-kurangnya 2-3 kali dalam 3 hari dalam 1 minggu. Kita masih menunggu itu. Ya. Kalau memang misalnya itu tetap tidak diberikan, tentu ya kami akan berdiskusi dengan klien kami ya. Ada beberapa pilihan upaya hukum yang bisa dilakukan. Nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu. Terus sebagai seorang ibu ya pastinya ada tanggung jawab buat anak-anak dong gitu. Untuk ngurusin anak-anak. Jadi ya tinggal koordinasi, nanti aku samain jadwalnya mereka gitu. Makanya aku bilang, ayah tinggal WhatsApp aku, tinggal chat aku, sesimpel itu, udah. Sementara kuasa hukum masing-masing saling bela kliennya. Wenda memilih terbang ke Korea untuk kerja, sementara Bensu memilih merapatkan barisan ke orang-orang yang bisa menjaga istiqomahnya, setidaknya agar emosinya tak terpancing dan kesabarannya tetap aman. Lantas akankah Bensu bersedia menerima tawaran damai Wenda lewat pengacaranya? Bagi kita berarti dia orang dekat. Karena orang yang jauh itu mungkin nggak nyakitin ya, nggak lebih sakit lah setidaknya. Nah maka betul, yang menyakitin kita selalu datang daripada yang paling dekat dengan kita. Everybody put it on!
Presenter, mentalis, dan konten kreator Deddy Corbuzier memang selalu ada aja gebrakannya. Yang paling grace, Deddy memberikan kue tart dan ucapan selamat ulang tahun untuk Sabrina Khairunisa, perempuan yang pernah jadi istrinya selama 3 tahun. Om Ded pun memposting fotonya bersama Sabrina di medsos dengan menuliskan caption dalam bahasa Inggris. Selamat ulang tahun @Sabrina Khairunisa. Hidup membawa kita ke arah yang berbeda, tapi leluconnya tetap bagus dan rasa hormatnya tetap ada. Ayo bersinar. Thank you Om, Bang, Mas, brother. Balas Sabrina di kolom komentar. Tak hanya komenan Sabrina, tulisan yang ada di atas kue tart ulang tahun pemberian Deddy Corbuzier juga sukses bikin netizen salfok berjamaah. Happy birthday my ex-wife. Tulisan my ex-wife di atas kue ulta itu sontak saja bikin geger netizen sejagat maya dan se-Indonesia Raya. Bahkan sampai Vidi Aldiano pun ikutan komen. Kuenya tulisannya boleh nggak gitu nggak kan? Jadi gimana gitu? My ex-wife baru ini lihat kek tulisannya begitu, tetap lucu kalian. Yap, netizen jagat maya dan se-Indonesia Raya boleh saja kaget dengan tulisan My ex-wife di atas kue tart ulang tahun pemberian Deddy untuk Sabrina. Namun faktanya, Deddy juga mengaku kalau ia dan Sabrina sudah resmi pisah dan Pengadilan Agama Tiga Raksa sudah ketuk palu menjatuhkan vonis cerai. Oh, kita tuh pisah harus baik-baik. Iya, itu banyak orang nggak tahu. Banyak ketok palu udah belum? Udah Mama ketok palu. Sebelum Tasya, sebelum Andre udah ketok palu. Jadi kita ketika diserang udah tahu, oh diserangnya begini, nanti bakal diserang begini. Gitu. Jadi beneran udah sah ya? Udah sah. Kita mengatakan bahwa kita menyelesaikan hubungan itu di sini, tapi tidak di sini. Kalau di sini kita masih saudara, masih kakak adik, masih peduli, masih care. Kalau lu tidak pernah care dengan mantan lu, berarti lu punya masalah dengan mantan lu. Sampai lu benci banget. Kak, izin konfirm Kak, alasannya sendiri apa sih Kak? Bener nggak sih Kak? Mungkin Kak, karena perhitungan dari Mas Deddy-nya Kak. Nanti perceraian datang nggak sih Kak? Mungkin hari pertamanya Kak. Setiap momen ulang tahun Sabrina, Deddy Corbuzier memang selalu ada saja gebrakannya. Setelah tak lagi jadi pasutri, Deddy kasih kue ulta buat Sabrina dengan tulisan Happy birthday my ex-wife. Saat masih resmi jadi pasutri, Deddy juga kasih kue ulta untuk Sabrina. Bahkan saat masih pacaran, Deddy pernah kasih kue ulta tahu dan mie goreng untuk Sabrina. Iya tuh lihat kuenya apa. Lihat tuh tulisannya coba. Ini full protein. Ini tahu. Tahu. Ini tulisannya pakai apa? Coklat. Kecap manis. Deddy Corbuzier sekarang sudah officially menduda. Itu artinya Ryuka Bunga dan Umi Kwari siap bersaing untuk memperebutkannya. Bahkan Ryuka Bunga merasa di atas angin karena Sabrina lah yang menawarkan Deddy sebagai calon pasangan hidupnya yang baru. Jadi tadi sebelum podcast baru video callan sama Sabrina. Dia pada saat itu ngomong sama gue, ini udah gue kasih ke Ryuka, Ryukanya kayaknya nggak mau deh. Soalnya lu nggak jawab, dia bilang. Jawab, ntar jawab. mau Kak Sabrina mau. Iya 2 kali Om. Iya kan? 2 kali Om. Iya sama kan, gue juga 2 kali nikah kan. Iya dong, sama kan. Jom kita yuk. Anak berapa anak dulu, anak berapa? Yuk. Anak dulu berapa? Amat nih. Anak 1. Anak 1. Om 2 kan? Iya. Pas di 3, power pas gak? Coba bertahan layakkan bahasa sendirikan selama ini. Misteri gonjang-ganjing prahara rumah tangga Audi Marisa dan Antonisi perlahan mulai tersingkap juga. Antoni akhirnya speak up dan mengklarifikasi soal biduk perkawinannya dengan Audi yang dikabarkan berada di jurang perceraian. Kalau hal-hal yang negatif di luar sana mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi ini kan urusan keluarga saya sendiri, jadi harusnya
saya akan urusin dengan sendiri gitu, bukan dengan cara untuk saya harus bikin statement atau apa, tapi ini masih urusan keluarga saya sendiri. Menyimak pernyataan Anthony, tersirat jelas kalau bahtera rumah tangganya dengan Audi memang sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya menghapus foto pernikahan, Audi juga menanggalkan nama keluarga Si di belakang namanya. Namun saat dicecar lebih lanjut awak media soal kabar Audi bakal mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, Anthony memilih bungkam dan pergi menghindar. Masih seru banget kan gugatan itu nggak ada, nggak bener ada. Ya, masih mohon doanya dulu. Gosip adalah fakta yang tertunda. Andai kata gosip perceraian Audi Marissa dan Anthony C suatu saat nanti menjadi nyata, sepertinya Audi akan merasa sangat terpukul. Karena selama 3 tahun pacaran hingga akhirnya dinikahi Anthony pada 12 September 2020, begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan Audi. Aku malah suka dengan perbedaan umur kita yang jauh karena dimanjain. Iya, dimanjain, terus dia lebih ngomong juga, dia juga lebih enak, jadi kayak ya lebih dewasa, punya pasangan yang jauh lebih dewasa, pemikirannya, sifatnya, karakternya, perlakuannya itu tuh sangat-sangat ya buat aku tuh happy dan cukup gitu loh, dan itu salah satu hal yang buat aku mau menjadi pasangan hidupnya Asik. Ya pasti beda lah ya, kalau orang Indonesia lebih butuh effort ya. Iya, kalau orang luar mungkin ya straight to the point kali mereka tuh. Iya. Tapi kalau orang Indonesia kita butuh effort yang banyak untuk bisa, butuh perjuangan lah. Tak hanya Audi, Anthony juga harus berkorban banyak untuk menikah dan menjadi suami Audi. Apalagi Audi adalah pacar pertamanya yang asli Indonesia. Selama ini, Anthony lebih sering pacaran sama cewek bule keturunan Chinese. Jadi belajar banyak kayak sebenarnya nggak segampang itu. Maksudnya kalau dulu kan aku biasa sama orang Chinese, mungkin American born Chinese, mereka ya lebih oke lah, kita nggak married nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia kan semuanya harus benar, harus lengkap dan harus sesuai prosedur, ya udah saling sepakat sih ya, maksudnya komitmen lah. Ya kita nggak boleh apa, mau apa, itu bisa saling komitmen dan saling mengerti sih. Ya Audi lumayan dewasa untuk hal itu sih, jadi ya bisa diajak kompromi untuk sama-sama. Terbuka lah. Hal yang ditakuti ada sih dia. Coba 3, 2, 1. Hah? Kehilangan. Tapi ini sih masih belum clear ya isunya, masih sebatas ya spekulasi aja sih pemirsa. Gara-gara mereka ini saling unfollow. Atau jangan-jangan nih Anthony dan juga Audi Marissa memang jago gitu ya untuk memendam fakta rumah tangganya mereka agar tidak menjadi drama tuh ya, agar tidak digoreng oleh netizen semuanya. Well, tapi yang jelas kita berharap pastinya yang terbaik aja untuk mereka. Kita doakan ya, semoga semuanya lancar. Begitu juga untuk Deddy Corbuzier dan juga Sabrina yang sudah menjadi mantan pasangan. Ya, pisahnya sih katanya kan memang baik-baik ya. Well, tetap respect sama my ex-wife kalau kata Deddy ya. Seperti yang ditulis di birthday cake-nya Sabrina tuh. Yang jelas banget untuk bikin salfok netizen ya, dan udah pasti langsung menjadi viral. Well, happy birthday untuk Sabrina yang terbaik ya, and happy nih ya sepertinya being single again. Well, coming up next pemirsa semua, ada Fahmi Bo yang kejar live mencari cuan demi siapin mas kawin jelang ijab kabul di hari Minggu besok. Benarkah Raffi Ahmad siap untuk membantunya? Kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Jangan kemana-mana. Selalu
Selalu ada hikmah di setiap ujian hidup. Bertahun-tahun hanya bisa terbaring sakit dan hampir putus asa, tapi sejak Raffi Ahmad turun tangan membantu pengobatan Fahmi Bo, kini kondisi Fahmi semakin membaik. Semangat hidupnya pun kembali ada. Apalagi hubungannya dengan Nita, mantan istrinya, juga semakin akur. Di tengah proses pemulihan kesehatannya, Fahmi mengumumkan kabar bahagia tentang kehidupan pribadinya. Jika tak ada halangan, Fahmi akan rujuk dan menikah ulang dengan Nita Minggu 23 November 2025. Dan insya Allah hari Minggu ini, aku ada niat, aku mau ijab kabul lagi, rujuk lagi sama ibunya anak-anak, dan aku bisa sama-sama sama keluarga lagi. Keinginan rujuk Fahmi Bo dengan Nita datang ketika Fahmi melihat ketulusan Nita dalam merawatnya sakit. Saat itu memang Fahmi sendiri yang meminta Nita untuk merawat karena kondisinya yang semakin memburuk, hingga akhirnya Raffi Ahmad turun tangan membawanya ke rumah sakit. Namun Fahmi baru mengutarakan keinginan rujuknya pada Nita pada Jumat lalu. Tadi aku gak nyangka kalau mantan aku masih mau gitu ngurusin dengan besar hati, dia demi anak-anak nggak apa-apa. Fahmi pesen jangan ditinggalin, dia bilang terus di sini, nggak lepas tangannya megangin terus. Belum sempat ketemu sama Om Fahmi, tapi alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Apapun kita harus bisa memberikan energi positif. Niat rukun Fahmi dan Nita disambut baik oleh anak-anak, walaupun putra kedua mereka sempat menentang. Namun setelah diberi pengertian oleh Fahmi, akhirnya putranya itu setuju. Raffi Ahmad pun mengaku senang mendengar Fahmi bisa menikah lagi dengan mantan istrinya. Terlebih melihat semangat hidup Fahmi dalam mencari uang agar bisa membeli mahar untuk ijab kabul nanti. Cuman anak yang kedua ya, anak gue nomor 2, dia agak ada trauma apa segala macam gitu. Ya akhirnya aku ngomong pelan-pelan, baik-baik. Aku bilang biar nggak timbul fitnah. Dan insya Allah ada kabar baiknya, mau menikah. Ya, mau menikah. Insya Allah. Jika kalaupun saya bisa datang, saya pasti datang. Sementara itu, kabar bahagia juga datang dari pasangan muda Brisya Jody dan Jonathan Alden. Jelang pernikahannya tinggal menghitung hari, Brisya menggelar acara bridal shower bersama para sahabatnya. Dibalut gaun putih dan kerudung pengantin, aura pengantin Brisya semakin bersinar dengan mahkota bertuliskan Bride to Be. Kehadiran para sahabat seperti Lyodra, Anggis Devanki, Maria Simorangkir, dan Nabila Takia yang juga menjadi bridesmaid di pernikahan nanti menambah meriah bridal shower Brisya. Rencananya Brisya dan Alden akan menikah 6 Desember mendatang. Segala persiapan pun sudah dilakukan untuk pesta pernikahan yang digelar di Jakarta dan berkonsep intimate itu. Wow, kita jelas ikutan happy banget ya pemirsa untuk Brisya Jody dan juga Jonathan Alden yang infonya akan segera menikah di tanggal 6 Desember mendatang. Semoga acaranya langgeng ya, lancar semuanya, langgeng juga cintanya, happy terus berdua menua selamanya. Amin, amin, amin. Oke deh pemirsa semua, sekarang waktunya kita berpisah. Tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin untuk terus ya saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jermaria pamit undur diri, sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye!